Orang dulu mabuk, habis nonton layar tancap dia pulang mah ke masjid, betul? Beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kelihatannya nurut, tetapi di luar nakal, Bu. Beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu mah di depan orang tua itu kelihatannya nakal, tapi di luarnya nurut, betul? Tetapi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan nurut semua, amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu-ibu yang lemes amat kita, durung pada maha ngantar. Di mana-mana pengajian biasanya yang paling semangat ibu-ibu. Kalau di Tanjung Agung yang semangat bapak-bapak. Pak, jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Saya doakan yang jawab salam yang kedua kali mudah-mudahan cepat naik haji. Ibu-ibu pengen naik haji, ibu-ibu pengen umroh, punya duit enggak? Terus kalau nggak punya duit siapa yang mau berangkatin umroh? Ustaz, apa angin puting beliung? Bu, sebelum saya baca salam yang kedua kali, mau saya kasih doanya, mau biar cepat berangkat ke Baitullah, mau tanpa hitungan bulan insya Allah Bapak Ibu sudah ada di Baitullah. Nah, kita sekarang berdoa di depan musola Nurul Falah, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik ikutin ke tongkat baca doa semuanya. Mudah-mudahan orang tua kalian semuanya bisa berangkat haji dan bisa berangkat umroh. Mohon maaf Bu, di tongkat setiap tahun bisa 6 kali berangkat ke Baitullah. Ikutin saya yang semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes amat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, lebih kencang. Allahumma dolna, dolbon, dolbir, dolmah, dolmas. Bu, salah boten kula doane, salah nggak Bu? Salah nggak? Bapak-bapak salah nggak Pak? Gampang. Kalau kita pengen cepet berangkat ke Mekah mah kuncinya duit. Gampang. Kita upayakan bangun malam 40 malam setiap malam. Saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun, apanya yang bangun? Ibu-ibu kalau malam bangun,
Bangun. Ngapain? Kencing. Pipis. Terus kalau habis pipis cebok. Orang habis kencing tidur lagi. Habis kencing Maimunah cebok. Ada Maimunah di sini ada. Dewi ada. Tuti ada. Samsiah. Rodiah. Sarboah. Jawab salam yang kompak, Bu. Yang semangat. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallama muslimu ala muslim farodat alaihi salat alaihi malaikatu sab'ina marrah wa in lam yarudda rudda manhum summa yal'anu lahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Dan apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita tidak menjawab, melamun, ngantuk, ngobrol, merokok, ngopi, mangan, ngorok. Ini anaknya siapa? Anaknya siapa kamu? Senyum. Maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Sumana udubillahi min. Yuk jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus Abah Kiai Amin Fauzi dan Al-Mukarram Al-Ustad Bunyamin yang tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu luar biasa. Kita doakan para ustadz, para kiai,
Para guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Allah berikan kesabaran. Amin. Allah tambah-tambah derajatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu, suara saya lagi parau, Bu. Alhamdulillah, saya keliling dari tanggal 23 Agustus sampai nanti akhir bulan Oktober. Dan mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua saya semuanya yang ada di sini, saya mohon maaf. Mungkin nanti selesai saya ceramah, selesai kita pengajian, nanti saya mau langsung buru-buru mau berangkat langsung ke Bumi Rahayu, Bu. Mohon maaf karena memang Abah Yai Amin seminggu yang lalu nelpon saya, kirain saya acara itu sama di Bumi Rahayu. Ternyata jawabannya takdir, mungkin malam ini saya harus silaturahmi bersama bapak-bapak, ibu-ibu di Tanjungan. Ini minta ikhlas ridhonya. Kalau saya nanti buru-buru, Bu, insya Allah tidak mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti dikumpulkan oleh Allah seperti kumpulnya pada malam ini kelak nanti di yaumul qiyamah bersama Nabi Yuna Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, dimanapun saya pengajian, saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, perkampungan, perdesaan pengen diturunkan keberkahan oleh Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi para kiai, para ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada. Ila man hum ya Rasulullah? Rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumul qiyamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik saudara kita, kita bukan milik tetangga kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid? Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ila man hum ya Rasulullah?" Rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen nang kiai, cinta kepada para ustaz, apalagi para ustaz yang ngajarin anak kita, Pak, yang ngajarin setiap hari anak kita Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran. Padahal seorang ustadz yang ngajarin mulai dari alif ba sampai bisa baca Al-Quran, itulah yang pantas disebut kiai besar para bapak. Kenapa? Seorang kiai yang pintar bisa baca kitab kuning tidaklah mungkin akan bisa baca kitab kalau tidak ada ustadz yang ngajarin alif ba ta. Betul? Betul.
Anaknya siapa kencang amat. Bu, ini di tongkat ceramah belum apa-apa ya Bu. Ibu-ibu pengen yang keras apa pengen yang lemes? Bu, saya ceramahnya kekerasan gak Bu? Ibu pengen yang keras apa pengen yang lemas? Yang keras. Oh yang sedang. Jadi keras enggak, lemas enggak, sedang. Bapak-bapak pengen yang keras apa pengen yang lemas? Keras. Masya Allah. Ini mantep amat. Nggak jadi Tanjungan. Ada yang duduknya di atas, ada yang duduknya di bawah. Nah, kira-kira ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Bu, enak di atas apa enak di bawah? Bapak-bapak enak di atas apa enak di bawah? Di bawah, bapak-bapak. Bu, boleh saya nanya, boleh? Boleh? Bu, Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Orang dibayar? Gratis? Nah. Bapak jawab, Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran berapa digaji 1 bulan? Gratis? Ya Allah, gratis. Takut amat saya ceramah di sini. Bu, Ustadz setempat aja yang ngajarin setiap hari anak ibu Al-Quran 1 bulan gratis. Nah, bagaimana nasib Ki Tongkat malam ini, Bu? Ki Tongkat datang malam ini setahun sekali belum tentu, betul? Jangan-jangan Ki Tongkat juga malam ini gratis? Gratis? Ya udah, kalau gratis berarti ceramahnya malam ini saya tutup dengan doa. Bu, ini luar biasa. Pengajian memang di mana-mana paling rame. Jawab ibu-ibu biar nggak ngantuk. Pengajian di mana-mana paling rame. Kurang kencang, yang kompak, yang arisan, yang kondangan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Ada di sini ibu-ibu yang punya utang? Ada? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di bawah apa di atas? Pakai kerudung putih, kuning, coklat apa biru? Bu, muliakan para alim ulama. Mudah-mudahan para ustadz setempat, para kiai, para huzaz, guru-guru kita Bu yang mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya takdimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa hadir, Pak Kadesnya hadir. Gak hadir. Bapak Kadus, Bapak RT, RT-nya hadir. Mana RT? Gak hadir juga. Mana RT? Bu, biasanya pengajian seperti ini Bu, kalau Pak RT mah kalau enggak duduk di depan, di belakang, di tengah-tengah, di pojok, balik. Mana Pak RT-nya?
Kita doakan Pak RT kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Karena di masyarakat yang paling berjuang di bawah itu adalah RT, betul. Tetapi kenapa RT banyak fitnahnya dengan masyarakat, betul. Betul tidak Teh? Pak RT, boleh saya nanya Teh, sekarang lagi musim bantuan apa Pak RT? Bantuan apa Bu? Beras. Beras. Nih, tadi saya katakan Pak RT banyak fitnahnya dengan masyarakat. Padahal RT sudah berjuang Bu. Contoh, jangan ribut ya Dek. Ini anaknya siapa ini? Coba yang ibunya janda ngacung. Ada nggak di sini yang ibunya janda? Ibu-ibu ada janda di sini ada. Coba yang janda ngacung. Janda tua aja ngacung. Janda yang tua jangan ngacung. Bu, kenapa RT, mohon maaf Teh, tanggung? Kenapa RT banyaknya fitnah salah paham dengan masyarakat? Padahal RT ini sudah berjuang dari bawah Bu. Contoh, bantuan bansos misalkan beras, didata dengan RT masyarakatnya yang dapat bantuan orang 100. A, B sampai Z. Akhir kemudian data tersebut disetorkan ke kepala desa. Dari kepala desa setor ke kecamatan. Dari kecamatan setor ke kabupaten. Dari kabupaten zaman sekarang sudah bisa diinput ya Pak RT ya. Dulu mah harus ke provinsi. Dari provinsi langsung ke pusat. Tetapi zaman sekarang dari kabupaten sudah bisa diinput dari pusat. Dari pusat turun ke kabupaten. Dari kabupaten turun ke kecamatan. Dari kecamatan turun ke desa. Dari desa turun ke RT. Yang didata orang 100, cuman yang dapat mah orang 20. Betul. Betul. Kebetulan orang 20 itu saudara-saudaranya aja betul. Ini saya lagi ngomongin Pak RT. Padahal Pak RT mah Bu, orang 20 itu nggak tahu. Kepengen RT mah semua yang didata itu dapat semua. Betul nggak Teh? Karena saudaranya ini nasibnya bagus. Kita doakan RT kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Awas Bu, jangan sering salah paham dengan RT Bu. RT mah kadang-kadang ngedata masyarakat yang nggak punya rokok sampai ngutang. Betul Teh? Betul. Bu, mohon maaf, biar Pak RT jangan nangis, tepuk tangan dulu buat Pak RT. Iki sing tepuk tangannya kenceng berarti anaknya RT ya. Mohon maaf Pak RT, yang sobar Teh. Mudah-mudahan Pak RT ke depan jadi kepala desa. Amin. Para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para kesepuhan yang mohon maaf, tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Begitu juga aparatur pemerintah desa Tanjung Agung, walau dihadal makan, sekalipun Pak Kades kita tidak hadir, kita doakan aparatur pemerintah sekaligus para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Allah berikan kesabaran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada hari ini, kita doakan Bu, mudah-mudahan para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad selalu menjaga yaitu kecintaannya kepada Nabi dimanapun kalian berada. Wahai pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, jagalah akhlak Nabi, karena suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan apabila masyarakatnya pengen makmur, itu dikunci seorang pemuda. Kalau pemudanya membawa akhlak Nabi, insya Allah masyarakat akan dimakmurkan oleh Allah, karena hancurnya suatu daerah itu di tangan seorang pemuda. Kita doakan pemuda-pemuda kita mau ke masjid, amin, mau azan ke masjid, amin, mau berjamaah di masjid, amin, mau ngaji, amin, dan mau baca Al-Quran, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kita doakan anak-anak kita yang di depan, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, amin. Yang kencang taat kepada Allah, ngajinya rajin, sholatnya rajin, maling ayam, siapa sih ngomong maling ayam, amin. Dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, mari kita sama-sama aminkan doa saya Pak. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya diberikan umur yang barokah, amin. Langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rezekinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, bapak-bapak nerabi ini nambah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita amalkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Dusun Tanjung Agung 2. Inilah yang saya akan bahas Bu. Mudah-mudahan sampai selesai ya Bu. Kita doanya Bu, amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum saya bahas Bu, zaman sekarang zaman yang penuh dengan ujian Bu. Bu, lanjut terus, bapak-bapak lanjut terus. Kayaknya saya lihat bapak-bapak sudah pada ngantuk. Memang ngaji di mana-mana kelihatan yang paling seger semangat itu ibu-ibu, betul. Bapak-bapak kalau ngaji paling matanya merem, cangkemnya ngebul. Namun orang ngebul paling ngunyem. Makanya bapak-bapak mah aja disuguhi kopi karo kue. Lamun ngopi karo kue pasti cocok ngajine, matanya ngerem, cangkemnya ngebul, terus maning kue sekotak pada bongkar, betul. Jadi bapak-bapak mah Bu biarin aja Bu, ya Bu, bapak-bapak mah dibiarin Bu. Lanjut, malam ini kita sama-sama memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Sebelum saya bahas, saya ingatkan, mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya semuanya. Zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan ujian, betul. Siapapun orangnya Bu, siapapun orangnya Pak,
profesinya apapun, mau ustadz, polisi, dokter, guru, pedagang, petani, siapapun profesinya kita seperti apa, pasti tidak jauh dengan yang namanya ujian dari Allah. Karena kata Rasul, ad-dunya darul mihan, dunia itu tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Yang penting kita dalam hidup, Bu, satu, badan sehat, makan enak, terutama kita bisa beribadah kepada Allah. Tetapi ada yang lebih berbahaya. Apa itu yang berbahaya? Ujian yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita. Apa itu ujiannya, Pak? Yaitu HP. Yuk jawab yang kompak. Apa, Bu? Apa, anak-anak? Karena zaman sekarang, Bu, dengan HP bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita. Betul? Jawab yang kompak. Zaman sekarang orang mau makan yang dicari, mau tidur yang dicari, bangun tidur, mau ke pasar, mau kondangan, mau apapun yang dicari. Bahkan anak kita zaman dulu, orang-orang dulu, anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, waktu datang maghrib, rebutan mic, megang mic, baca bareng-bareng, ujun kidamako. Itu dulu anak-anak zaman dulu. Tetapi zaman anak sekarang, Bu, anak-anak zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun disibukkan dengan yang namanya HP. Betul? Disibukkan dengan yang namanya permainan. Betul? Disibukkan dengan app. Betul? Disibukkan dengan Mobile Legend. Betul? Disibukkan dengan YouTube. Betul? Ada di sini tukang main app? Ada? Tuh, ngacung semua tuh. Ini anaknya siapa ini? Tukang main app. Di sini maju dulu sini. Ki Tongkat, mau nggak dikasih duit sama Ki Tongkat? Siapa yang mau uang 50.000 dari Ki Tongkat? Ngacung. Nah, yang gendut nih. Yuk, yang berani maju. Ki Tongkat kasih uang 50.000. Ayo, siapa maju? Nggak ada yang maju. Ini maju. Ini ada hitam sini. Duit 50.000 buat beli ini. Sini. Gak mau. Jawab yang kompak. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun di zaman sekarang disibukkan dengan HP. Betul? Ini saya. Datang saya. Sini pengen duit 50.000. Tepuk tangan dulu. Sini. Siapa namanya? Pati. Ibunya janda apa? Janda.
Dia janda. Ini ganteng nih, pinter ini. Fatih sekolahnya kelas berapa? Tiga. Masih TK. Fatih ngajinya bisa apa? Bisa Satu. Ngajinya bisa satu. Dah, lanjutin ki tongkat baca Al-Quran. Fatih lanjutin ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin dulu. Inna a'tainakal kautsar. Inna kesahu. Inaka kasaro. Ini ganteng ini. Insya Allah nanti ditongkat doain. Insya Allah nanti kedepannya jadi polisi ini. Pengen jadi apa Fatih cita-citanya? Jadi polisi. Hah? Ketebak ya Bu. Pengen jadi polisi. Masya Allah. Kang ini minjam duit 100.000. Nih, bukan 50.000. Sini tuh. Sabar dulu. Sabar dulu. Nah, Fatih habis huruf ba apa? Habis ta? Saksa. Sekarang Fatih bisa adzan, bisa adzan. Coba adzan. Yuk. Mantap, alhamdulillah. Bu, jarang. Nah, kayak anak-anak yang kayak begini gak berani maju kan. Ini tubuh kupu-kupu saya. Berarti anak ini kedepannya insya Allah berani nanti kedepannya Bu. Amin. Kita doakan anak-anak kita yang maju, yang tidak maju pun kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin ya Allah ya Robbal. Nah ini buat Fatih 100.000 Saliman. Yo tepuk tanganmu, awas jatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dulu anak kita disibukkan Bu. Orang dulu mah hebat-hebat. Orang dulu mah sakti-sakti. Kenapa orang dulu hebat-hebat? Kenapa orang dulu sakti-sakti? Karena keyakinan dengan Allahnya orang dulu sangat luar biasa Bu. Orang dulu mah Bu, habis nonton layar tancap dia pulang mah ke masjid. Betul? Beda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kelihatannya nurut tetapi di luar nakal Bu. Beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu mah di depan orang tua itu kelihatannya nakal tapi di luarnya nurut. Betul? Tetapi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan nurut semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, anak kita disibukkan dengan permainan. Terus ibunya disibukkan dengan apa? Ibunya disibukkan dengan yang namanya TikTok. Satu. Anaknya disibukkan dengan TikTok ibunya. Betul? Di sini ada ibu-ibu yang tukang main TikTok, ada? Ada. Hadir orangnya. Duduk di mana? Di bawah apa di atas? Di atas, di bawah. Di samping juga ada. Tukang main TikTok. Terus bapaknya disibukkan dengan apa? Bapaknya disibukkan dengan selot. Betul? Betul. Boleh saya nanya ibu-ibu, di sini ada yang tukang main selot? Ada? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di bawah, di depan, di dalam, apa di mana? Pakai peci apa Bu? Hitam apa putih? Sampai ngomong kuning katanya.
Ini zaman para ibu jamaah rahimakumullah. Padahal hampir 2 tahun yang lalu di Jawa Timur kasus seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara seorang polisi disiram dengan bensin, dengan istrinya polwan disiram dengan bensin, itu suaminya polisi mati. Itu gara-gara awas Bapak Ibu, jangan sampai kita memberi makan kepada anak-anak kita dengan barang-barang yang haram. Kita doakan orang sini mah nggak ada yang tukang main selot, betul? Amin ya Allah ya Rabbal. Nah terus kakeknya disibukkan dengan apa? Kakeknya disibukkan dengan yang namanya hotspot. Hotspot mana hotspot? Hotspot mana hotspot? Kakeknya nyariin catering, cari hotspot, betul? Bu, Pak, zaman dulu rumah-rumah penuh dengan cahaya Al-Quran. Zaman dulu rumah-rumah penuh dengan cahaya aulia. Kenapa? Zaman dulu rumah-rumah setiap malam Jumat bersaing sesama tetangga. Malam Jumat habis maghrib, tetangga sebelah baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Tetangga sebelahnya Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sebelahnya Idza waqa'atil waqi'ah. Sebelahnya Qul huwallahu ahad. Terus zaman dulu setiap malam Jumat rame rumah-rumah sesama tetangga-tetangga menghidupkan cahaya Al-Quran. Tetapi di zaman sekarang banyak rumah-rumah bukan cahaya Al-Quran, bukan cahaya aulia yang terpancar, tetapi cahaya wifi. Betul? Betul? Ini di tongkat ceramah belum dikasih makan. Betul? Betul. Betul Ibu. Malam ini Bu, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah. Kita ini dalam ngaji tahunan. Karena ngaji itu ada ngaji bulanan, ada ngaji mingguan. Nah kita kumpul malam ini lagi ngaji bulanan, ngaji tahunan. Kita sama-sama memperingati kelahiran Nabi Yuna Muhammad. Ngaji setiap minggu rame seperti ini. Bu, ngaji setiap minggu seperti ini ramenya? Enggak seperti ini. Bu, di mana-mana pengajian ini sangat luar biasa Bu. Di Lampung Selatan ini luar biasa. Ada lagi pengajian Al-Hidayah ya Bu, ada lagi Muslimah, ada lagi Rahmat Hidayah, ada lagi pengajian itu mingguan. Bu, orang ngaji itu kata Rasul, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menambah untuk mencari ilmu, mengayunkan tangannya, melangkahkan kakinya, kita menuju tempat ilmu atau majlis taklim atau masjid, di tempat itu ada ilmu, maka Allah kelak nanti di yaumul kiamah akan melangkahkan, memudahkan langkah Bapak Ibu menuju surga. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tetapi di zaman sekarang Bu, jojok baik ibu-ibu mah. Walaupun ngaji unggal bulan, unggal dina, unggal minggu, tetap baik ngelawan sama suami mah. Betul? Betul Bapak-bapak? Betul? Pak jawab.
Ada nggak istri kita yang tukang ngelawan sama suami? Ada nggak? Ada. Sekarang orangnya hadir nggak Pak? Hadir. Duduk di mana Pak? Di bawah, di atas. Bu, ada nggak yang tukang ngelawan sama suami? Ada nggak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir. Duduk di tengah-tengah, pakai kerudungnya warna hijau. Bu, Pak, jawab, biar nggak ngantuk Pak, jawab. Kalau memang betul, jawab betul ya Pak. Bu, seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya dari rumahnya masing-masing, ada yang ke pasar, ada yang dagang, ada yang ke kantor, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang jadi kuli. Bu, kalau seorang laki-laki, seorang suami, kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, pasti kepengen membahagiakan anak istrinya. Betul? Betul? Dengerin Bu. Terus kalau suami datang ke rumah, ditanya dengan istrinya, "Bapak dari mana Pak?" "Dari sore, dari pagi sampai sore sampai malam. Baru pulang dari mana?" "Duit, mana duit?" Kalau seorang istri nanya seperti itu dengan suami, ketika pulang ke rumah itu pasti batin suami, hati suami sedih. Betul? Betul? Ada yang model kayak begitu? Ada yang modelnya begitu? Ada. Walaupun ibu-ibu mah dari malam sampai siang sampai pagi pasti itu mikirin. Jawab yang kompak ibu-ibu biar gak ngantuk. Dari malam sampai pagi, ketemu siang lagi, ketemu malam lagi, pasti ibu-ibu mah mikirin. Punya suami kerja enggak kerja yang penting. Ibu-ibu mah semua dasar mata. Sekarang gini penceramah pasti dikasih doa. Mohon maaf Bu, di tongkat keliling ini sudah berapa hari saya nggak pulang. Yang namanya Bu, mohon maaf nih, tujuan saya datang ke sini nih, tujuan saya datang ke sini, maaf. Yang pertama, tujuan saya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini dapat amal. Tak boleh ngomong amplop. Dusun amat Bu, dodok ning Arab-Araban cuma kelas dendam doang kayaknya. Nonggo-nonggo ini kesalahan Ustadz kayaknya. Aisyah. Maaf Ibu Maimunah. Siapa Arabeknya? Siapa? Oh Markona. Markona. Sembarangan. Markona. Khalifah. Ibu Khalifah. Mohon maaf Ibu Khalifah. Di tongkat keliling. Ini berapa hari saya belum pulang. Yang namanya amplop, maaf Ibu Khalifah. Belum sampai rumah udah saya buang. Ibu jawab, uang istri itu uang. Jawab, uang istri itu uang. Duit suami itu duit. Dusun. Ya salah. Yang benar itu duit suami sebagian punya suami, sebagian hak istri. Kalau ada seorang istri sudah diberikan dengan suami, kalau ada duit suami di kantong aja dicolong Markona. Anak orang kira si tukang nyolong duit celana ning jero laki.
Ini kantong celana lelaki. Anora, ada nggak? Sudah dikasih uang harian, suaminya nyantolin celana, di kantong ada duit, dicolong by duitnya. Ada nggak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduk di tengah nggak, di pojok nggak, di depan nggak, pakai kerudung warna hitam. Emang mengkenen ke ngaji sudah malam seperti ini, ibu-ibu. Awas, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita kumpul seperti ini nih, banyak anak-anak kita yang tua, yang muda, ada pengajian di tongkat yang ngaji pada malam ini. Kita semua kumpul di sini. Kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Iya salah. Duduk Pancasila, Markona. Panca Indra. Nah, iya memang dasar itu Abah. Di mana-mana saya ngaji, walaupun bapak-bapak diam anteng adem ayam, tapi ngaji karo bapak-bapak menyambung dibandingkan ngaji karo ibu-ibu. Kalau ngaji sama ibu-ibu mau bakal nyambung. Mau bakal nyambung. Samsiah dia mau yubah si rekin samsiah aja kesurupan dia sama bapak-bapak menyambung kalau ngaji. Pak lanjutin, saya baca Quran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus tuh bapak-bapak menyambung, hebat. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Ibu-ibu mau bakal nyambung. Sok ya, sing pojok kanan, tengah, depan, sampai di belakang. Mau bakal nyambung. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Markona aja protes. Tetep bae wong wadon bakal nyambung. Sebalen maneh mau bakal nyambung teh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam asma'akullaha. Ai sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Hah? Wis pokoknya wong lanang pinter. Bo, tapi sehebat-hebatnya laki-laki tidak akan bisa ngelawan, tidak bisa menyakiti hati perempuan. Betul? Karena seorang perempuan yang wajib kita muliakan. Betul? Bo, jawab yang benar. Di sini suami kita ada nggak tukang marah-marah sama istri? Jawab yang kompak. Di sini ada nggak suami yang tukang marah-marah sama istri? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Markona ngomong atas ya mata yang kita sudah kian. Panitia coba tolong digotong dikit dong. Panitia coba tolong digotong jong siji. Arab duit 100.000 boten. Ayo. Arab ada pertanyaan. Maju kene. Siapin uang 100.000. Iki 100 kita tongkat tekor kian. Duduk kene ke. Ini ibu korsine, ya. Kursi. Oh ngadek bae. Guys, ngadek. Ibu ampura salaman ya. Ibu sinten arane? Mas Khalifah. Ibu janda apa dua laki? Alhamdulillah janda. Ya Allah, pantesan pelatat pelotot baik nih kita. Galema janda.
jadi janda sudah berapa tahun? Masih baru. Berarti janda baru, Ibu. Bu, Ibu antuk duit 100.000. Pengen duit kotan? Pengen. Terus namun pengen duit bulan wingi kan Agustusan ya. Jadi Agustusan. Nah, Pancasila anapira. Pancasila ada 5, betul. Jawab adik-adik, Pancasila ada 5, betul. Diam aja, jangan dikasih tahu nih ibu janda ini ya. Pancasila 1, Maha Esa. 2. Orang gelem berarti. Ulang maning. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Kesatuan Indonesia. 4, Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan bijaksana keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan. Weh, tolong dipikiri kita panitia. Panitia tolong dipikiri ke. Ya Bu, sok. Masya Allah, ampura ya Bu. Oke Pak, baik tipis. Lanjut. Malam ini kita sama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, mendapatkan 3 predikat dari Allah. Yang pertama, khatamin nabiyyin. Yang kedua, asroful anbiya wal mursalin. Yang ketiga, sayyidul mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu karimullah. Nabi Ibrahim cuman mendapatkan 1, khalilullah. Tetapi beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, al khalaqta khalqa alayya minni istopaitani wa kalamtani bituris sinin. Karena dulu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, kata Nabi Musa, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin. Apa jawab Allah? Ada, wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Nabi kita Muhammad seorang manusia, tetapi bukan manusia sembarangan. Sering para santri membaca nadom tersebut, wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammadun basarun kalaisa kal basari bal huwa yaqtatun kalaisa kal hajari. Kanjeng Nabi mah manusia, tetapi bukan manusia sembarangan. Kanjeng Nabi mah mutiara, kalau kita mah batu bara, batu sep, batu kok. Nah, batu yang namanya mutiara, walaupun sekecil apapun adanya di dasar lautan, itu pasti mahal harganya, betul. Tetapi batu koral, batu sprit, apakah mahal harganya? Mahal harganya. Kalau batu koral, batu spritnya ada setronton, ada 10 setronton. Artinya apa? Kalau kita manusia umat Nabi Muhammad pengen mendapatkan predikat yang mahal harganya di hadapan Allah,
misalkan datang waktu dohor, datang waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, kita berduyun-duyun sholat berjamaah di masjid, pulang kita dari masjid, maka kita manusia yang akan mendapatkan predikat yang mahal harganya di hadapan Allah. Begitu juga ibu-ibu, kalau kita datang ke pengajian, duduk di pengajian, pulang dari ke pengajian, maka kita manusia yang mendapatkan predikat yang mahal harganya di hadapan Allah. Malam ini kita sama-sama duduk dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Mohon maaf Bu, saya pengen panjang lebar bersama orang tua saya yang ada di sini Bu. Namun waktulah yang membatasi saya, karena insya Allah jam 10 saya harus ada di Bumi Rahayu, karena lagi ditungguin orang Bumi Rahayu Bu. Mohon maaf, memang tadinya salah komunikasi. Kirain saya Abah ini orang Bumi Rahayu. Pertama yang undang saya itu orang Waigubak. Orang Waigubak undang saya ngasih agenda tanggal 19 malam Sabtu itu di Bumi Rahayu. Kirain saya Abah ini satu orang dengan orang Bumi Rahayu. Ternyata beda tempat. Jadi sekali lagi mungkin ini keterbatasan saya. Mungkin para ibu bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan lain waktu mudah-mudahan ada takdir Allah, Allah bisa kita mempertemukan kembali Bu, di waktu yang beda, di hari yang beda, di tahun yang beda. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya masyarakat orang sini diberikan kesehatan oleh Allah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan ketua panitia nih yang sudah susah payah dalam waktu 1 minggu, singkat dengan sesingkatnya. Luar biasa ini acara. Saya yakin jadi panitia itu capek, pusing, lelah, apalagi kalau ketemu orang kaya yang pelit. Betul. Di sini ada orang kaya yang pelit. Ada orang kaya yang pelit. Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Awas Bu, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, seluruh masyarakat yang sudah membantu sumbangsinya untuk acara ini, baik secara tenaga, materi, pemikiran, doa, tanpa kita sadari kita sudah bersedekah untuk Nabi Yuna Muhammad. Kita jangan sampai perhitungan, rumah kita punya, mobil kita punya, motor kita punya, HP harga 45 juta kita kebeli, tetapi kenapa setahun sekali kita untuk Nabi perhitungan? Padahal tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang kelak nanti di saat yaumul kiamah memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Insya Allah di tahun depan lebih meriah lagi dibandingkan dengan tahun ini. Amin. Insya Allah, karena ibadah-ibadah di dunia yang kita lakukan kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Siapa tahu setahun sekali untuk Nabi inilah yang diterima oleh Allah, dan kita benar-benar nanti mendapatkan pertolongan dari Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Mohon maaf, biasanya kita tongkat kalau ceramah paling lama itu 2 jam, karena ini waktulah yang membatasi saya. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.